Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Kemal Comai. Gitu guys. Kemal Comai. Oke, di konten ngebacot lagi ya. Sekarang artisnya ini bintang tamunya itu siapa ya? Perkenalkan langsung aja ya. Siapa kamu, Neng? Aku Soli Aulia Tanjung. Soli Aulia Tanjung ya. Iya. Kan kemarin kan podcast batangan semua. Oh ini sama cewek hedon boy. Gila-gila hedon Nama beak. Kita ngobrol apa sih, Col? Gue aja bingung ngobrol apa. Gak tau. Nge-sky in the dial. Soli Aulia Tanjung. Iya. Biasa dipanggil Soli. Kata nyelenehnya Aul. Yang lebih populernya Panjul. bukan Coli tah? Bi. Katanya Coli. Jangan. Coli kieu. Ya, Soli Aulia Tanjung. Lo ini konten ini kita ngebacot ya. Iya, Makasih ngebacot. banget udah ini kita sering-sering aja ngobrol ngalor ngidul. Penting gak sih, Col? Penting gak penting sih sebenarnya. Pentingnya? Pentingnya ya bisa silaturahmi ke sini ya pasti ya. Jauh loh, gue jauh loh. Aduh ya. Dari ujung ke ujung. Aduh Nggak mengane. ada dong. Aduh. Nggak ada. Di mana itu ujung ke ujung maksudnya, Col? Saya dari sana, kamu ada di sini, kita jauh jaraknya. Apa sih anjing? Kecil. Garing toh. Gak apa-apa garing kayak kerupuk say. Koreknya yuk. Kayak dulu. Ngerokok dulu lah biar nyambung ngomongnya Sol ya. Iya. Kasih tau pemirsa. Apa nih? Jangan lupa subrek gitu dulu. Iya, buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, komen, jangan lupa juga nge-share ya di channel YouTube-nya Kemal Comai. Iya, ngebacot ya Sol. Soli Aulia Tanjung lo agak salah satu agaser juga ya. Oh enggak. Enggak lah, Enggak udah dong. sama Aming saya. Enggak, gue Iya. anak tetangga sebelah gue. Anak tetangga sebelah maksudnya? Iya, bukan anak gaul Serang, men. Anak tetangga sebelah. Anak tetangga sebelah, kan gue kan bukan orang Serang. Gimana sih lu? Rumput tetangga lebih gimana sih? Apa sih? Au. Monyet. Menggegel lo. Iya, maksudnya apa sih tolol yang Apa ya? Ih, gak ngerti ya, gak masuk loh nih Soli. Soli Aulia Tanjung. Aktivitas lu itu setiap harinya apa sih? Makan tidur rebahan. Makan tidur rebahan. Makan tidur rebahan. Iyalah. Efek apa tuh? Covid kah? Bukan. Ya emang kayak gitu. Emang pengen ya begitu aja. Daripada main-main di luar lu nggak jelas lu nanti gue diculik om-om lu ah. Culik om-om. Iya. Kalau diculik gimana? Ya nggak mau kan masih kecil dede. Tapi udah digauli ya? Ih maaf gua mau siapa yang menggauli saya? Saya kan anak gaul saya. Lu sama Kemal aja lah digaulinya ga? Ih, Asal masuk kepalanya aja. Tolong bercermin. Wih, iya, weird. Tapi Kemal sering lihat sosmed tentang Coli aja sebetulnya, Coli aja udah. Iya, udah terserah lu dah. Coli-colan. Seenak hidup lu aja. Coli ini ya. Kayaknya Kemal sering lihat di sosial media itu kamu itu kayak bervokalis ya. Vokalis. Sering ngisi lagu gitu apa gimana? Oh, saya tuh biasanya nyanyi di kamar mandi. Nyanyi di kamar mandi Iya dong. Bukan kebiasaan yang aneh ya, udah lumrah ya, udah banyak Iya. ya. Soalnya artis-artis terkenal itu terbangun dari apa maksudnya artis terkenal itu ya. Itu les pertama itu di kamar mandi, men. Kayaknya guru pertamanya. Oh, vokal di kamar mandi, bukan studio. Bukan awalnya. Terus pede banget gitu. Iya. Oh, oke. Apa lu salah satu langkah buat ke situ kali Iya, ya? enggak. Tapi lu sering ngisi di kafe kayak gitu sih, Col? Bukan ngisi di kafe ya. Ngising. Oh, ngising sih? Iya, kamar mandi kalau Iya, ngisi-ngisi di kafe gitu. ngisi di kafe. Itu gimana sih? Awal lu Awal mulanya? iya gimana sih bisa cerita lu ngisi itu?
Gimana? Gue ngisi di kafe-kafe itu awalnya tamu dulu. Jadi gue jadi tamu di satu kafe. Di situ ternyata pemilik kafenya suka sama suara gue. Padahal gue ngerasa, jujur aja ya buat kalian semua, kalau lo semua pada bilang suara gue bagus, menurut gue pribadi suara gue B aja. Suara gue nggak bagus. Kalau menurut gue bagus sih, bukan penjilat depan lo ya gue ya. Nggak tahu ya. Di belakang gue. Coba sih ngomongin. Anjing, Tuhan menciptakan mulut itu di depan, men. Kalau di belakang itu berarti cacat. Iya. Terus itu gimana itu? Lanjut. Udah gitu, gue ditawarin lah buat ngisi di kafe itu awal mula. Ya. Terus ya gue iseng-iseng aja ya kan, cari buat jajan awal-awal. Iya, bener. Tapi gue nggak lama di kafe itu. Karena posisinya bokap gue nggak setuju kalau gue nyanyi-nyanyi di kafe. Nyanyi di kafe, bokap tidak setuju. Itu tidak setuju dalam hal gimana itu? Gak setuju karena pemikiran bokap gue kalau penyanyi kafe itu identik dengan yang ada yang aneh-anehnya. Nggak jauh beda kayak maksudnya biduan. Iya kayak biduan atau nyanyi di LC gitu. LC atau bar-bar gitu, entahlah. Pemikiran bokap gua selagi dia masih bisa kasih gua jajan, kata dia, kenapa gua harus nyanyi di kafe-kafe seperti itu gitu. Udahlah, nyanyi itu sebatas hobi aja, jangan dijadikan kayak, pekerjaan. Maksudnya kayak datang suatu mengunjung suatu kafe, maksudnya nyanyi gitu aja, ya. Iya. Kayak apa ya? Sebagai tamu aja gitu loh. Iya kayak request aja gitu. Nah, request tapi gue yang nyanyi kan gitu. Oh, kayak gitu, nggak sampai kayak suatu hobi yang dibayar itu, nggak kayak gitu ya? Kalau buat suatu hobi yang dibayar, ujungnya ada memang. Nggak munafik ya? Gue nggak munafik gitu. Dimana gue pertama kali bisa bekerja menghasilkan uang sendiri itu, ya dari nyanyi ujungnya. Ketika bokap gue udah nggak ada, gue nggak tahu karena gue nggak punya pengalaman bekerja. Ya mau nggak mau, ya gue iseng lagi lah nyanyi di kafe. Sampai pada akhirnya gue direkrut sama pemilik kafenya lagi. Mantap. Buat ngisi lagi di situ. Jadi sebenarnya awalnya cuma iseng-iseng doang ya? Iseng-iseng doang. Gak buat ditekunin, gak ada. Jadi nyatanya penilaian itu yang nilai itu orang lain, bukan diri kita sendiri. Itu fakta adanya seperti netizen, lo kayak nggak tau netizen aja. Apapun bagus jelek ya, haters itu pasti selalu ada ya. Pasti. Pro dan kontra ya kan. Apapun yang terjadi. Ya nggak kenal aja bisa sosok kenal loh. Batur aing ya. Kenal di mana lo? Kan kayak gitu ya sering kan. Gue punya teman di Serang juga nggak banyak. Kayak itu pakai beberapa cari. Karena memang gue juga nggak pernah lama stay di Serang ya. Karena terkadang gue suka ngambil kerjaan di luar juga. Itu lo selalu nyanyi ya. Itu awal itu di mana itu? Gue nyanyi. Perform kayak apa langsung dulu pensi sekolah kah? Enggak, gue gak pernah sama sekali. Ya makanya awal di mana itu, kafe kah apa yang mana? Gue langsung di kafe. Perform itu di mana itu? Itu di kafe di Serang. Iya. Pokoknya pada tahu deh, dekat Polres. Dari situ ya terus. Daerah situ. Ya dari situ gue pertama kali nyanyi sampai gue dilatih punya guru vokal sendiri. Itu difasilitasi sama si yang punya kafenya. Gue belajar nyanyi segala macam. Kayak gue diajakin nonton karena gue suka lagu-lagu jazz gitu ya kan. Gue diajakin nonton tuh. Terus? Nonton langsung ke tempat artis-artisnya gitu. Oh, seperti kayak gitu. Apa yang lo rasain? Iya. Menurut lo, have fun kah apa atau pengalaman? Pasti kalau buat gue pribadi karena memang ini pengalaman baru tadinya gitu. Ada rasa nggak percaya diri dong pasti. Dimana gue nggak awalnya tuh gue tuh yang disebut demam panggung itu ya. Iya. Ya lanjut. Bukan demam panggung lah, ibaratnya bukan cuma demam panggung ya. Maksudnya gue berteman atau ngumpul di tempat yang terlalu ramai aja, gue ngerasa risih. Why? Gitu loh. Ya karena gue bilang gue tuh tipe kalau orang yang aslinya tidak percaya diri sebenarnya. Iya gitu. Ada orang lirik gue sedikit, gue mikir pasti punya overthinking. Lu masukkan nama gue deh pasti nih gitu. Padahal sebenarnya mereka biasa aja mungkin lirikannya. Tapi mungkin karena gue memang baru di dunia yang rame. Nah, emang kan perempuan pada dasarnya kayak gitu. Apa sih perempuan pada dasarnya kayak gitu, emang banyak yang lirik sama laki-laki ketimbang sebaliknya. Yang setahu gue ya. Ya nggak tahu ya, kan orang beda-beda. Tapi lu pemikiran lu terlalu over gitu, takutnya karena anjing takut dompet gua apa? Bukan gitu, maksudnya kayak gue tuh risih sebenarnya, kayak misal gue nyanyi nih ditonton sama banyak orang, apalagi misal nggak ada teman-teman gue malah kayak bagus nggak sih sebenarnya suara gue gitu. Makanya kenapa gue kalau buat sekarang ini nih
kalau buat nyanyi pasti gue bawa temen gue, entah 1-2 orang. Kalau sendiri, ujuk-ujuk sendiri? Oh enggak, gue nggak mau. Gue masih punya rasa itu, takut. Lu di situ lagunya itu pakai lagu apa itu? Lagu gimana? Lagu di kafe yang pertama itu pakai lagu apa? Lagu siapa? Dan judulnya apa? Pertama kali gue nyanyi di situ sampai bisa ditarik itu lagunya Citra Scholastika. Anjing. Ya, lagu nyaho anjing. Gua kasih bayi ini. Everybody knew you're a liar. Iya, udah di situ loh ya dari pengalaman musik gitu kan. Itu langsung dapat royalti apa gimana? Enggak lah, kan gua kan jadi tamu, gua bilang dari awal di situ. Tamu dulu. Kedua sama tetap belum royalti, kedua juga. Enggak, langsung ada royaltinya memang. Langsung ada pembahasan. Dapat fee berapa itu? Enggak bisa disebutin dong, say. Kenapa emang? Gak bisa dong. Itu kan dapur saya pribadi. Berarti kamu penyanyi dong? Enggak lah. Ya kan kamu kan bilangnya cuma iseng-iseng doang. Ya dimana kalau isengnya bisa menghasilkan cuan, kenapa enggak, men? Ya berarti lu bisa mengakui dong itu profesi. Untuk sekarang gue bilang profesi, untuk yang kemarin dibilang profesi ya. Tapi kalau buat sekarang dibilang profesi tidak. Karena sekarang gue lebih ke yang paling mau ngisi acara di tempat-tempat tertentu yang memang gue orangnya mudian. Iya. Jadi kalau misalnya gue lagi mau, ya gue ambil. Kalau nggak mau, ya enggak. Gitu. Iya. Dan yang gue pertanyakan, lu kemarin diajak ngebacot sama gue nggak mau kenapa? Gue lupa gitu. Udah tiba-tiba lu ngajak gue pengen ngebacot, pengen podcast, kenapa? Bukannya nggak mau sebenarnya. Nih buat kalian juga nih yang belum tahu gue bilang, gue tuh orangnya nggak pedean. Satu, gue tuh nggak bisa ngebacot sebenarnya. Yeah. Terus kalau ngobrol pun kalau yang terlalu pasif ngobrol terus, gue nggak bisa sama. Berarti kudu melehoi dulu berarti ya. Melehoi enak. Emang kayak apa sih? Kalau otaknya udah melehoi, mah pikiran juga jujur ya. Tapi nggak gitu juga. Kan baru kemarin itu aja. Ya itu kan Anda kan malu kayak gini, malu lah gitu-gitu. Tiba-tiba kamu pengen di podcast ngajak ngebaca sama gue. Di profesi gue aja, gue penyanyi, gue masih malu, masih demam panggung. Iya, maksudnya lu kenapa tiba-tiba lu pengen ngajak gue podcast? Terus nggak boleh nih gue ngajak. Ini kan diajak ikut. Nah, gitu. Enggak usah kenapa tiba-tiba kan ya, awalnya enggak mau. Kenapa ibaratnya ya kenapa enggak sih gitu loh. Toh lagian juga emang mau apa yang mau dipertanyakan juga kan bukan privasi gitu. Iya. Ya kan ada batas ininya, apa yang gua tanya ya lo jawab gitu. Iya, tapi nggak bisa gua kalau lu tanya gua dan gua nggak bisa jawab, sorry ya. Ya itu ngapa itu hak lu lah, bebas. Tapi kan tahu sendiri mulut netizen ya kan. Ya bodoh. Apalagi anak gaul serang ya. Mulutnya Oke, ini lu pada nyanyi kayak gini gitu ya kan. Apa di kerjaan gitu? Kerjaan lu itu apa waktu ini tuh? Sampai lu nyanyi. Gua tahu tuh kayaknya lu kayak salah satu smartphone ya. Gua kerja di sales smartphone. Pertama kali itu di bagian event. Emang itu gimana, Col? Eventnya itu maksudnya gini. Setiap toko-toko besar yang membutuhkan event buat ngeramein tokonya, itu pasti biasanya menggunakan jasa anak-anak event. Anak-anak event yang bisa meramein kayak MC, bisa akustikan, bisa joget-joget gak jelas gitu. Tapi gua tetap di bagian gua sendiri, yaitu nyanyi akustikan. Yang gua pertanyakan, itu kan lu dengan bawa karya ya jatuhnya ya, seni ya. Bukan kerja, men. Tapi kalau misalkan seni gue bisa dibayar sama perusahaan, why not, man? Maksud gue apa ya? Kalau perusahaan ya, dia itu di bawah standar kalau buat seniman. Menurut gue, paham gak maksud gue? Paham. Misalkan lu dibayar gaji aja kayak gaji UMR aja gitu. Padahal kan kalau misalkan lu nggak kerja di situ, misalkan ngisi-ngisi vokal di tempat lain, itu kan bisa kayak lebih dari itu penghasilannya gitu tuh. Enggak. Jadi lu dibayar sebagai tukang nyanyi, men. Beda dengan seniman nyanyi itu beda, itu tukang nyanyi itu. Iya. Seniman nyanyi kan dia dibayar dengan sesuai kualitas harganya. Sedangkan ya menurut gua bukannya penjilat atau gimana, lo salah satu bisa disebut ya seniman sih, bukan tukang aja. Tukang. Iya. Tukang apa, En?
Tapi lu masalah royalti itu ya ini ya kayak kerja biasa aja karyawan gitu ya. Enggak juga, tergantung. Ada ya, ada ini. Ada plus minusnya ya pasti pas kerja di perusahaan. Ada bonusnya itu ya. Ada dong. Kan dimana kalau misalkan gue meramaikan toko walaupun gue nyanyi tapi toko itu rame banyak pembelinya, ya kan gue juga dapet dong. Ya? Iya. Oh, berarti dinaungi sama perusahaan kalau gue nyanyi. Hobi yang dibayar itu berarti itu benar adanya ya? Ada dong. Gue buktinya. Kayak gitu ya. Iya. Gue nyanyi pulang gue duit. Iya kan? Daripada goyang-goyang pulang dapat duit ya kan? Nggak ikut-ikutan gue mah. Maaf saya masih ada kerjaan yang lain. Yang kayak gitu mah pengennya nggak mau amer-ameran Eco mah nggak mau, pengennya mah soju yang kayak gitu-gitu tuh ya. Nggak ikut-ikutan saya. Iya. Gue mah bukan. Mau nggak sih ngejudge sih? Seneng banget gue mau ngejudge orang-orang kayak gitu tuh. Ya terserah ya, balik lagi pekerjaan orang. Tengil gitu tuh maksud gue tuh. Ya biarin aja. Monyet, mau emang. hidup dia mau minumnya soju lah, apalah gitu, kerjanya apalah. Selagi dia tidak mengusik hidup saya, ya masing-masing. Enggak, bukannya saya ngomong gimana ya, cuman apa sih Col, paham gak sih maksud gue? Paham. Iya, udah tahu miskin gitu tuh. Tapi bertingkah. Iya, miskin dia banyak duit aja hasil dari BO, tapi BM-nya hasil dari om saya. Iya, tapi kan bacotnya lu you know lah. Lo tahu nggak sih? Gue mau kasih tahu nih. Siap. Gue kerja. Ada dulu. Hai tayo gitu kan. Gue pernah ketemu orang, dia baru kenal gue. Iya. Di perusahaan yang sama. Jadi dia dengan enaknya ngomong gini. Itu kok si Aul katanya. Coli. Iya, si Coli itu. Tiap hari bisa jajan enak, tiap hari bisa makan enak. Zaman kerja ya. Iya. Bisa minuman keras tiap hari. Emang gajinya berapa? Kan gajinya sama kayak kita. Kata orang tersebut. Ada yang nyeletek. Main om-om kali. Anjing kan om. Padahal dia nggak tahu men, gue pulang kerja dari perusahaan, beres pulang ganti baju, gue ngisi lagi ke acara KPKP sebenarnya. Jadi apa sih waktu istirahat lu itu dipakai untuk nyari cuan lagi? Iya sebenarnya, tapi mereka nggak pernah tahu gitu loh. Iya. Tapi dengan entengnya om aja. Iya main om-om, di mana lu kapan lihat gue check in say? Iya nggak sih? Sirik kan? Iya, nyirikin kayak gue sarah orang. Iya, nak. Om emang tapi kalau misalnya pas butuhnya nyek gue. Enggak, kalau om emang bakal nafsu ke lu, Col. Gak ngerti gue juga, gak bakal ada yang nafsu sama gue. Bukan gak cantik, men. Boro-boro gue enggak sange, Col. Ih, jangankan lo, yang lain makanya dah. Soalnya sama teman takkan pernah mati. Iya ya, bisa-bisanya gitu ya. Emang lu menarik bagi om gitu ya? Nggak tahu kan bukan netizen kata gua. Iya, gila yang susah tetap aja kan butuh. Gitu. Lupa orangnya ingat rasanya katanya. Nggak lupa kok sama orangnya. Kalau itu salah satu hobi lu. Selain dari itu hobi lu apa itu coy? Selain dari nyanyi itu coy? Gua tadinya atlet sebenarnya. Atlet? Iya gua atlet. Atlet gimana tuh? Gua atlet volley tadinya. Gua main volley dari SD. Bukan bekel ya? Bukan, main gatrik gua. Gatrik. Iya, anjing. Main kelereng. Kelereng kan bukan olahraga, kampret. Apa itu? Permainan anak kecil. Iya. Tapi gua udah gede. Enggak, dia masih umur 12 tahun gue. Kayak mau juga sama olahraga aja. Apa tuh di kamar? Senam 5 jari. Gimana? Tapi sekarang udah vakum. Oh, biar lentur doang. Iya. Lu tangan gue gitu kan nih? Anjing potong gua sama lu mah gila, diremes aing di kolomot. Jangan nanti membesar Jangan ditiru ya kawan, dia orang yang nakal. Enggak aku baik-baik ya. Ya Allah, yang bilang gua nakal coba bilang kesini. Kesana gua mukanya. Berarti ngomongin di belakang dong guanya. Gua tuh nggak nakal nih. Cuman salah temen aja. Contohnya kan ada. Monyet emang gila. Salah pergaulan gue. Iya, gue nakal. Iya. Yang penting gue kerjanya enggak jual. Iya. Jual diri maksudnya. Iya. Lo yang ngomong ya, gue mah enggak. Lo tuh nyanyi. Udah beberapa tempat lah ibaratnya ya. Itu yang paling seneng itu lo suka dukanya ini. Kita lebih ke suka dulu. Itu di mana itu? Yang paling seneng lo menurut lo pengalamannya? Ya dari ngisi nyanyi aja nggak usah KP aja di mana gitu ya. Di mana? Paling seneng dari nyanyi. Iya. Ya gue bisa menghasilkan pundi rupiah
bisa liburan, yang dimana orang pernah menjatuhkan gue dulu saat ketika bokap gue meninggal. Mereka semua ya serius, gue ini enggak maksud gue gini. Lu tadi ngomong bokap yang sering nggak boleh ngitung isi, bokap lu udah nggak ada, Cel? Iya udah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bokap gue udah nggak ada dari 2017. Yatim berarti ya? Ya gue yatim. Pokoknya gue pernah dijatuhin sama orang yang gue percaya banget sebenarnya. Dia pernah hidup sama gue selama 4 tahun. Oke. Dia bilang orang kayak lo nggak akan pernah bisa hidup tanpa bokap lo. Gitu. Lo nggak bakal bisa hidup tanpa duit bokap lo. Dia bilang gitu. Terus gimana gue ngomong gini sama dia, gue bakal buktiin sama lo, gue bakal bisa liburan sendiri, pakai uang sendiri, kerja sendiri. Dan lo tau dia malah ngetawain gue, men. Di depan orang banyak dia ngetawain gue. Pola. Orang kayak lo nothing, men, kata dia bilang gitu. Terus kata gue, oke, gue buktiin. Dan gue buktiin dari gue hobi nyanyi sampai hobi yang dibayar, gue kumpulin duit gue bisa liburan ke beberapa kota di Indonesia pastinya. Jadi lo seneng itu bukan karena ngisinya, lebih ke lu dapat duit, lu hiburan dengan pakai uang lu sendiri. Iya. Bukan karena tempat ngisinya gitu ya. Bukan. Iya. Gue bangga sama diri gue dengan cara yang seperti itu gitu. Gue bisa beli apapun yang gue mau gitu. Jadi kesimpulannya dimanapun lu ngisi, lu ngerasa have fun, senang aja gitu. Iya. Iya. Gitu. Gak ada paksaan kan, karena emang guanya yang mau gitu loh. Kalau perihal dukanya? Dukanya gue pernah ngerasain dapat maninya itu harus dibagi-bagi banyak banget, dan gue pernah ngerasain kayak tidak sesuai gitu, bagaimana itu? Enggak, gue cuma dapet itu sistemnya adalah per item makanan. Itu karena kafe baru waktu itu posisinya. Gue pernah ngerasain dibayar cuma 10.000, gue pernah ngerasain. Enjoy ya? 12 ya, karena gue ngerasanya gue memang sekalian cari hiburan gitu loh. Suka ya? Iya, jadi ya udah jalan. 10.000 10 juta maksudnya? 10.000 perak anjing. Oh, kan 10 juta. Iya, banyak banget, say. Motor second mah itu. Udah kayak artis aja gue. Motor bolong mah 5 itu. Emang iya, Beb. Oh, kayak gitu ya? Iya. Ada itu, tapi have fun aja, enjoy, smile life ya. Apa yang gue lakuin gue bawa dengan have fun aja. Happy aja sih. Kan mereka kan taunya gue senang-senang aja, say, ya kan. Orang taunya gue punya duit, ya kan. Tapi ya, mereka nggak pernah tahu. Bukan karena kesombong atau gimana ya. Kalau kita ke sosial media atau gimana gitu ya, itu kita tunjukin kesenangan kita aja. Iya, ngapain susahnya kita liatin, say? Iya, misalkan kita susah nih, emang bakal nolongin. Iya, belum tentu kan? Iya, kalau gitu sih lebih kesenang kayak misalkan, wah anjing gak apa-apa curhatnya di sosial media, kayak aduh cedeginya bebek aing beak sama meong gitu ya, misalkan ayam aing beak sama tikus. Beras aing habis sama ayam. Iya, curahnya di Facebook. Duh, lapar ya, beli makan setan kan gitu. Iya. Jadi kasar, maaf ya. Iya kayak gitu ya, anjing juga kan gitu. Ini apa? Jadi ya have fun aja sih, lebih ke situnya. Gue gak pasti galau-galau, saya. Apa yang mau galauin, saya? Percuma. Iyalah. Bisa bantu kagak. Iya, gue ngeluh buat apa gitu loh, ditolongin juga enggak. Ngetawain iya. Iya, gue lapar juga gak minta makan sama lo. Jadi kalau lu ngomongin gue di belakang ya bodo amat. Bodo amat ya. Iya loh, peduli amat sama mereka. Wih, ganteng aja mata gue. Iya. Oh, berarti kayak gitu ya. Beberapa cerita coli ya, seru juga kayaknya. Tapi kenapa lu kayak orang sedih, kenapa? Lu ada dalam hidup lu momen yang lu emang paling sedih itu ketika momen kayak gimana sih, Cok? Ya, kehilangan orang yang apa ya? Gue tuh kalau sama bokap gue zamannya masih ada, kayak orang pacaran, men. Gue keluar bentar dari rumah aja. Oh, berarti lu anak yang dekat sama bokap dong. Ketimbang ke nyokap? Iya, ke nyokap gue atau ke kakak gue gak ada yang dekat. Bokap. Hanya bokap doang gue dekat. Maksudnya kehilangannya dalam arti gimana tuh? Emang sih rata-rata kalau semua orang juga yang kehilangan pasti rasa sedih ya. Iya, momen-momen yang ininya, momennya lebih ke momennya apa yang masih lo inget gitu. Ya dimana ada yang ngerewelin gue tiap 5 menit sekali buat nelfon. Ingat ya kalau makan ini, ingat ya pulang ini gitu. Dimana kalau lo pengen tahu zamannya bokap gue masih ada, gue itu nggak pernah main malam. Gimana caranya sebelum maghrib gue harus udah ada di rumah. Terkecuali kalau gue ada bimbel, ada latihan volley gitu, itu baru. Itu tipikalnya almarhum bokap lu itu tipikalnya keras kah? Apa keras. Tegas? Keras tegas tuh beda sih. Oh ya, lebih ke tegas sih kalau bokap gue. Mukul gitu? Oh no, bokap gue nggak mukul. Tegas berarti ya? Tegas gitu loh.
Ya tujuannya buat terbaik buat lu, tapi kan namanya anak muda ya gimana sih? Tapi gue zamannya ada nurut ya? Ya nurut banget gue. Tipikal yang nurut Iya, betul. Karena memang gue mikirnya bakal bekal buat gue juga sih gitu. Ya awal-awal mungkin gak kayak gitu kali pikiran lu. Awal gue pikir seperti itu. Langsung. Kayak gue, bokap gue kerja jauh, gue ditaruh di mana misalkan ya. Gue cuma berpikir, gue dulu sampai mikirnya kok bapak gue banyak ya gitu. Karena semuanya dari kecil gue panggilnya papa, papi, dedi, pasti gitu. Iya. Iya, padahal mereka semua cuma adanya bapak gue gitu. Sampai gue sadar itu ya mulai dewasa lah ya. Iya. Baru tahu lah, oh ini yang aslinya orang tua gue, oh ini ibu gue, oh ini bapak gue, oh ini rumah gue ternyata. Iya. Soalnya pas gede dikit, ya kemanapun bokap gue pergi, ya gue dibawa. Ikut ya. Ikut. Momen yang sangat lu berharga itu momen itu ketika gimana sih tuh momen tuh? Satu momen yang lu nggak bisa aja ini amat itu. Sama bokap gue. Iya. Ya itu, gue keluar kota kemanapun. Enggak maksudnya di mana gitu, di salah satu tempat gitu. Mungkin nggak, walaupun itu berapa banyak ya datang ke orang tua lu, tapi pasti ada dong satu yang. Iya, terakhir di mana itu? Itu di Padang. Ternyata itu tahun terakhir gue sama bokap gue ternyata. Jadi 2017 awal gue berangkat ke Padang berdua, di mana di sana kita ngobrol, bercanda berdua gitu loh, tanpa ada emak gue atau siapapun gitu, keluarga gue gitu, cuma berdua. Ternyata itu hari terakhir gue ternyata bisa pergi sama dia keluar kota. Itu sih terakhir kali yang bikin sampai sekarang masih keinget-inget ya. Nggak kebayang gue sedihnya kayak gimana itu. Ya kalau diomongin sedih ya pasti sedih lah, tapi ya gimana caranya, ya namanya dia diambil sama Tuhan ya kan. Iya. Kita bisa apa sebagai manusia biasa gitu. Betul. Ikhlaskan saja. Tapi hati sih ya tetap aja nggak bohong dong ya. Iya, nggak bisa bohong. Kalau wayangnya gue nangis ya nangis. Gitu. Sedih ya sedih. Lu seru ya punya orang tua yang deket bokapnya. Kata siapa? Ya lu deket sama bokap. Iya, ya seru. Ketika nggak ada, serunya sekarang di mana? Kalau gua mah dari awal dari kecil ya gitulah. Ya udah ini profil lu aja gitu. Sama-sama sedih lagi gue ya nanti. Jangan, nggak boleh sedih. Nah. Hidup tetap harus dijalanin, men. Iya. Walaupun napas kita hanya titipan. Iya. Titipan napasnya. Yang penting lah jangan sampai ninggalin lah anaknya gitu. Kalau ninggalin kematian sih kok itu udah ininya ya. Iya. Kalau misalkan ninggalin anak bercerai lah, wah kayak gimana gitu ya. Soalnya merasakan anjing itu orang tuh bapak. Kalau gue, Oh iya, biarin tapi aja. gue yang gue ngeliat ke lu kayak asik banget loh. Lu pernah mempunyai kasih sayang dari orang tua bapak gitu. Tapi menurut gue percaya bukan gue aja gitu, bukan bokap kita yang sayang ke kita itu banyak, men. Gitu aja sih. Iya sih, sebenarnya banyak yang sayang, cuman karena mungkin karakter gua paling beda sendiri dari semua kakak-kakak gua. Dimana kalau gua tuh kalau di rumah ya lebih banyak diem, ngomong tuh seperlunya sebutunya aja. Kalau ditanya ya gua jawab, nggak ditanya ya udah gua diem. Malu bertanya? Sesat di jalan. Gak usah nanya. Iya, kalau banyak malu-maluin. Ke have fun aja gitu ya. Iya lah. Lu waktu ini ketemu gua di Kojin ya. Iya, pertama kali gua bawanya dari ya mau nggak mau gua bisa kenalan sama lu gara-gara Kuntul ya. Iya, Om Fatur Rahman. Kuntul oke dari dia itu. Kata gua ini anjir ini cewek bagus answer ya. Wih, penjelat banget kayak gua ngomong ya. Gak apa-apa lah, daripada tetangga sebelah ya kan. Ngomongin bagusnya di depan, di belakangnya jelekin gue. Iya, bagus banget siapa kan gua. Udah penyanyi pro banget gitu kan, sering gitu. Tapi menurut gue sih basic lu bagus sih segitu sih. Ya tapi sampai sekarang ya masih belajar aja. Iyalah, kalau belajar mah jangan pernah mati. Lu selalu. Tapi gue pengen berhenti. Explore. Sebenarnya. Kenapa lo bisa pengen berhenti? Iya pengen alasannya aja. Ya. Pengen nikah? Nikah? Ya siapa yang nggak pengen nikah? Pasti nikah. Iya. Jodohnya aja belum ada. Jangan nikah pengen nyepotnya doang lah, ya kan? Ih nggak tahu ya. Lu jangan ngalur ngidul kemana-mana nih. Jangan bikin gue naik darah nanti. Naik daun ada juga. Naik daun nggak bisa naik daun. Oke, oh seperti kayak gitu ya. Iya. Oh berarti lu doyan laki berarti ya? Doyan laki, emang laki gue makan? Enggak, say. Iya sih suka gitu, suka laki. Suka laki? Iya. Kata siapa?
Oh, kayaknya seru kayak Kak kasmaran ya. Uset. Kasmaran? Iya. Gak usah mancing-mancing, say. Ya nggak apa-apa. Emang Kan kenapa? kamu sudah tahu. Ya enggak, waktu dulu kamu itu mendapatkan kasmaran cinta pertama itu waktu kapan sih, Cel? Lucu. Jangan yang sekarang yang dulu aja. Gue pernah Asik gitu. gue tuh pertama kali pacaran itu SMA kelas 2. SMA kelas 2. Itu baru pertama kali gue pacaran. Itu gimana tadi itu surat-suratan tak gitu? Enggak, Misal taruhan. Lo malah misalkan Soli, Lope, Midin gitu. Iya, Atau Junet. apa? Soli, Apaan? Lope, Junet gitu. Apa? Soli, Lope, Iya kayak gitu-gitu. Kang Daeng. Itu gimana itu? Awalnya itu. Awalnya, dibilang juga. Gue pertama kali pacaran kelas 2 SMA dan itu pun karena taruhan sama temen gue. Taruhan-taruhannya gimana tuh? Kenapa taruhannya sekek lo? Cekek bukan, biasa mani-maniho ya kan. Oh, oke. Gitu. Tuh, gue disuruh ngincar adik kelas. Anak lanang tuh. Anak sondesip tuh katanya. Dipanggilnya sondesip soalnya orang Iya. itu. Terus Bisa nggak dapetin seminggu lah pacarannya, kata dia bilang gitu. iya. Enggak lah kata gue. Laki-laki jadi bahan taruhan. Enggak lah 4 hari aja kata gue bilang gitu. Ya. Ya gue, ya karena gue kenal si cowok itu juga udah lama. Jadi gue udah punya kontaknya dong. Dulu zamannya masih BBM-an. Oke. PBB ya. Oke. Chattingan deh dari situ. Biasa-biasa aja ya. Iya. Gak ada pacaran berlebih, nggak ada. Tentang duka cintanya gimana, seru kayaknya nih. Nggak ada dong, kan nggak ada kisahnya. 4 Ya, hari apa kisahnya? Yang lain lah. Ya. Kan, no comment. Yang lain lah. No comment, say. Parah ya netizen ya, nggak mau katanya malu. Seru ya kayaknya ya. Bukan malu. Terus sekarang single ya? Single parent apa single? Anjing, nikah aja belum lu bilang gue single parent. Nah, gua single. Iya. Membutuhkan pria apabila Duh, ibu ya. Gua lebih membutuhkan cuan. Dengarkan baik-baik. Tak menyangka kalau lo seburuk itu. Bodoh amat, biarkan saja. Orang mau berkata apa? Aku tak peduli. Yang penting cuan. Iya. Kalau misalkan tipe pria kalau menurut tadi Soli sendiri itu seperti apa sih karakter atau itu? Gue lebih suka sama cowok yang cerdas, dia pintar. Good looking? Kalau good looking itu kalau bisa dirubah. Serius. Cantik aja bisa jadi jelek, jelek aja bisa jadi cantik. Kumaha duit nah berarti. Nah, jadi kalau watak gitu. sih nggak bisa sih. Iya. Terus? Ibaratnya pola pikir gitu. Gue lebih suka pola pikir yang dewasa. Dimana dia berpikiran ya bukan cuma duniawi ya, apalagi gue muslim gitu. Mau gue tatoan kayak gimana pun, ya gue tetap agama gue muslimen gitu. Iya. Jadi gue butuh cowok yang ya gue butuh support system yang dimana bukan cuma soal pekerjaan dia dukung gue gitu loh, bukan soal cinta hati dan lain-lain ya, dia juga harus bisa mengajarkan gue tentang agama yang pasti. Oh, Yoma. Tahu agama. Berat juga ya ini ya kabelnya. Kalau lebih ke situ ya. Iya dong. Gitu. Kalau good looking bisa dirubah. Kalau rezeki ya sudah ada yang ngatur men. Iya. Ya nggak sih gitu. Apalagi yang mau dicari kalau bukan kebaikan. Iya. Gitu. Emang- Simpel kan? Iya. Gak berat men jadi pacar gue. Salah. Yang mau jadi pasangan gue gitu loh. Bisa. Tapi kalau misalnya nggak nurut ya udah. Promosi solaku tuh. Ayah dong lah ya. Gak ada serius. Kalau buat sekarang gak ada. Gak ada. Gak ada yang deket juga gak ada. Deket. Karena Gua memang- deket nih. Jangan gitu. Tolong deh. Ih. Temen lo gocap aja sih. Ih, lo kira gue jual diri, gila. Iya, temen gue kepalanya aja. Ini gua kasih kaktus, mau nggak lo gesek-gesek? Gua yang bayar 50.000 nggak apa-apa cepet tapi gesek-gesek sama ini ya. Enak. Jebol itu kanjut aing anjing. Nah, itu kan gue yang jebol bukan lanjut gue. Gaul ngalor ngidul ya. Udahlah, jangan ngomongin cinta, men gitu. Lebihnya ngobrolin apa nih, Cel? Banyak cuan kita bisa beli laki-laki, men. Buat perempuan-perempuan Iya. luar sana, gak usah ngejar cinta, men. Ya kan? Lu nggak kenyang sama cinta, apalagi kenyang sama janji doang. Ih, bullshit. Aku sayang padamu, Beb. Aku tidak akan meninggalkanmu. Salah. Karena aku bakal menikahkanmu. Hayo, mari berhubungan denganku. Bidi. Bersetubuh denganku. Kalau ketika dirimu hamil, aku tidak akan menjauhimu. Aku bakal bertanggung jawab. Anjing. Bohong sayang. Laki-laki yang bilang
Aku nggak bisa hidup tanpamu. Terus dia bilang bunuh aja gue, ya kan kayak gitu. Terus. Bohong sayang. Dia nggak sayang sama lo. Kalau dia sayang sama lo, dia nggak akan pernah pergi. Apapun yang terjadi dengan kisah masa lalu lo, apalagi. Misalkan nih dia tahu lo busuknya lo, baiknya lo, apapun yang jelek-jeleknya tentang lo. Kalau dia benar serius sama lo, dia tetap ada di belakang lo. Dia bakal cari keluarga lo yang pasti. Gitu. Kalau misalkan kayak gini mah nggak bakal sayang ya? Nggak tahu ya, karena posisinya gini loh. Kalau ada aja loh yang ya, walaupun kayak gini juga dia sayang cinta mati karena pengen ngeluarin hasratnya. Ya, tapi ini mah lebih ngobrolin ya lebih ke fakta aja sih, bukan kemunafikan ya. Iya sih, cuma kalau buat gue pribadi, kalau begitu terus sayang, kayaknya enggak deh. Kalau buat gue ya, kalau buat yang lain nggak tahu. Pasti karena kebanyakannya buruk ya. Iya, karena posisinya gini, gue belum apa-apa ya. Iya, ibaratnya kalau buat gue, seks itu bukan kebutuhan. Kalau buat gue, tapi nggak tahu kalau buat lo pada di luar sana kalau kebutuhan ya itu haknya masing-masing. Cuma kalau buat gue, gimana caranya ya nggak munafik ya gitu loh. Lo udah dewasa juga, udah tua gue main gitu. Kalau buat gue seks itu nggak penting, gitu loh. Gitu, nggak penting seks itu. Menurut lu seks itu nggak penting ya? Tanggapan lu makin sekarang ini, zaman-zamannya pacaran sekarang itu kayak seperti apa sih? Baru pacaran dulu kayak rumah tangga anjing. Iya, ayah, bunda, papi, mami. Itu kan udah jadul, udah lama kayak gitu, Coli. Oh, tapi ada juga yang kayak nanti ada anak gue di sini gitu. Yang gue pertanyakan, anak gue di sini itu nikah dulu apa enggak? Paham gak sih maksud gue? Oh, gitu. Nanti ada anak gue di sini karena dia bilang sayang gitu loh. Iya. Tapi gue balik lagi, gue mikir, yakin tuh bakal nikah? Hah? Iya. Jodoh kan gak ada yang tahu. Pacaran aja putus nggak jodoh. Iya benar. Orang menikah aja cerai berarti kan nggak jodoh. Iya. Ya udah ikutin alurnya aja sih. Don't panik ya. Kenapa harus panik? Gak punya pasangan kenapa panik? Yang panik itu kalau kehilangan orang tua tuh baru panik. Iya bang. Iyalah, lu kehilangan orang lain nangis gerung-gerung gak jelas ya kan? Kehilangan orang tua yang lu rasain tuh kayak pincang gitu ya. Kayak ngerasa lu kayak hidup nggak ada yang hilang, nggak berguna gitu ya. Kayak mati sebelah men. Yang satunya cuma bisa bergerak satu, yang satunya nggak bisa bergerak karena nggak ada tumpuan buat jadi support system. Malah masa kesedih lagi aja. Enggak dong, gue kan gak sedih men, selalu happy gue mah. Happy, takkan pernah kapan pernah liat gue sedih? Iya bener ya. Enggak kan? Iya. Cuma ngambek aja ya orangnya, baperan. Gue baperan. Gue baperan. Kenapa? Ya karena mungkin gue belum lama berteman dengan yang mulutnya sampah dan akhirnya mulut gue juga kayak sampah gitu kan. Gue suka tipikalnya orang kayak gimana? Sampah juga. Monyet emang. Mulutnya kan gue bilang mulutnya. Terus? Ya, jadi ya gue emang baperan. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, lo kemana baperan, kesinggungan lah, emang gue begitu. Kalau nggak suka ya udah gak usah temen sama gue. Kayak watak ya. Katanya hepan aja loh, tapi kau baperan gimana sih? Iya maksudnya maksudnya ada beberapa kata yang bikin gue baper. Gitu loh. Oh jadi nggak semua itu. Nggak semua. Misalnya kayak kalau bercanda sama gue nih gitu, lu tolol, bego gini, gue nggak akan baper. Tapi kalau udah bilang, anjing lo ya, babi lo ya, maunya pakai bahasa binatang, nah gue nggak suka. Gitu. Lo anjing lu col lah. Lo apa? Gajah lo. Katanya baper ya tercela. Langsung aja anjing lu col. Babi lu col. Alah, babi kayak muka lo. Lo yang mana yang ngono? Kayak macam ai. Seru juga ya pengalaman Coli ya tentang percintaan. Enggak ada seru-serunya. Nggak ada. Serudugan, nggak peda sebenarnya macam. Nggak ada pedanya. Lo kalau nontonin channelnya si Kemal, rugi, itu porsinya gue, itu jangan ditonton kalau bisa. Kenapa? Ya langsung di share aja biar rame. Ya. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, like, yang pasti harus share biar makin banyak subscribernya. Iya. Iya benar. Iya dong. Saling support men. Coli. Iya. Tadi Kemal kan ngobrol aja panjang-panjang gitu. Kemal ngeliat tangan kayaknya digambar-gambar itu tato. Buset. Tato apa itu? Coba Kemal pengen lihat dan netizen pengen lihat. Ini tato gambar mic. Gambar mic tah? Iya. Bukan vibrator tah? Bukan. Ini nanti di sini mau bikin gambar sound system. Gua mau ngamen lagu vibrator yang buat onani cewek itu.
Gila lo dildo. Iya dildo. Bukan ini mic, bukan dildo guys. Mau pakai toa, apa pakai sound mixernya itu bagi. Enggak. Di sini nanti gue bikin sound. Iya. Nanti gue nyanyinya nggak di kafe, lampu merah. Baru sekarang utang-untung gitu. Cus. Enak. Itu gimana? Tadinya kok bisa gambar apa sih itu? Gambar mic. Mic itu. Ceritanya panjang, say. Kenapa itu? Karena awal mulanya tadinya ada tato nama. Nama. Iya, di sini. Oh, ini rada-rada ini di sini ini rada-rada tebel nih. Timbul nih. Nih. Ya, di situ tadi ada tato nama. Realis ya. Gambarnya realis ya. Terus karena gue sudah berjanji sama dia juga kalau misalkan sampai dia ada wanita lain di belakang gue, ya bakal gue ganti gitu. Dan kebenaran memang karena gue sebagai penyanyi, ya kenapa enggak gue bikin gambar mic aja gitu loh. Ibarat lebih ke profesi lu gitu ya. Identitas gue penyanyi ya berarti gue kasih gambar mic gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau pemalu berarti palu gitu ya? Enggak. Di situ ya. Kalau pecinta binatang bikin kebun binatang ya di sini ya. Jangan lupa. Kalau gua kan pecinta apa ya? Pecinta cewek-cewek uhti-uhti yang aduhai. Oh, uhti-uhti yang pakai gistring. Monyet. Gambar di sini. Kalau temen gue lucu loh kalau mau bikin tato. Apa tuh? Welcome to the jungle. Kenapa tuh? Bukan milik Kemal bawahnya. Ya, istri lo tolong. Kan itu belakang itu tato-tato gambar apa? Biar bisa terbang apa gimana? Nge-wik-wik. Sebenarnya ini gini ya. Iya. Sebenarnya ini nih tato angel ya? sayap. Angel ya? No. Sayap angel loh. Iya, sayap angel benar. Tapi banyak orang yang bilangnya itu kupu-kupu katanya. Itu burung katanya. Mending kenapa nggak kupu-kupu? Kenapa nggak gambar playboy gitu? Gimana mau gambar playboy? soalnya kan kalau lonte-lonte makan kupu-kupu tuh ya di atas pantatnya itu tuh anjir. Ada tahu yang gambar bunga di dekat campnya ada? Enggak, ada gambar kupu-kupu itu tuh. Di pinggang kali. Kayak gimana gitu. Prosotin gitu kan? Iya kayak di sini nih. Iya di pinggang, kampret. Pinggang itu tuh ada tuh, Vita anjir. Wah itu aja jadi bahas nantinya sange anjing. Bitolol. Gak boleh nakal ya. Gak boleh. Itu kok gak baik. Tapi kalau nggak kayak gitu kan nanti sebutnya nggak normal nanti kayak malah. Iya nggak bisa begitu juga, nggak bisa jadi patokan atau batu loncatan buat bikin orang itu berpikiran itu normal atau tidak normal cuma gara-gara begituan, men. Oh kayak gitu ya? Iya baru dong. tahu dong. Baru tahu nih gue kasih tahu. Ternyata ada opsinya di situ ya. Ada dong. Pilihannya dong gitu ya. Makasih banget. Iya. Oh seperti kayak gitu. Yang belakang itu gambar ini ya angel. Sayap angel. Tato artisnya siapa yang itu? Tato artisnya studio di Serang. Siapa? Imem lu ya? Iya dong. Imem, Bikin tatonya di mana? Di Hell Heaven ya apa? Hell of Heaven gitu. Hell of Heaven. Pokoknya kalian juga kalau misalkan orang Serang pasti pada tahu deh. Tahu lah, warulah sama karo kali ini. Nama Instagram juga pasti tahu dong. Nggak mungkin nggak ada yang tahu. Terkenal itu. Iya. Bawa-bawa nama dia. Nanti kita bikin acara lagi ya, Ul ya. Apa sih cok? Ya acara-acara gigs lagi, nyanyi perpaduan anak graffiti gak apa kayak dulu tuh. Ya insya Allah di ya. kafe kita next. Kan tadi gue udah bilang. Jangan kayak gitulah, ayo kita bahas sama-sama lagi. Gue pengen udah nggak pengen nyanyi sebenarnya. Pengennya ngaji. Ngaji benar ya, bukan ngaji nah, tolong. Ngaji benar. Gue sebenarnya udah males gitu nyanyi. Iya. Karena orang di luar sana yang nggak tahu gue bekerja sebagai penyanyi, orang mikirnya nih orang nongkrong aja di kafe gitu kan. Iya. Nih orang nongkrong aja di sini setiap ada acara ada. Padahal mereka nggak tahu kalau gue lagi nyari pundi-pundi amal SCTP. Apa sih toh? Enggak, maksudnya cari cuan. Iya benar. Apa iya? Kan hidup gue nggak dihidupin sama laki-laki, men. Ya kayak wah, gibah aja mikirnya. Tolong lu. Iya bener gua gibah ya. Gue nggak ngegibahin siapa-siapa gitu. Karena gue kasih taunya begitu. Yes, ya. Karena hidup mandiri itu lebih enak, say. Daripada minta dihidupin orang. Iya, nanti soalnya kalau kita nggak jadi wanita mandiri ya, kalau berprinsip gue, kalau lu nggak bisa cari duit sendiri, mati. Lu bakal diinjak harga diri lu sama laki-laki. Tapi kalau lu bisa cari duit sendiri, ya laki-laki juga bangga. Oh, ternyata pasangan gue
bisa bantu gue juga loh gitu. Saling saling aja hidup itu. Feedback, take and give kalau buat gue. Soli Aulia Tanjung. Iya. Kemal Comai. Ihu. Ini apa namanya kan? Sekarang kan lagi di berita-berita lagi marak-maraknya pelecehan seksual ya. Iya. Kepada perempuan ya. Entah itu dari yang berkedok dari pesantren, entah itu dari oknum dari kepolisian, entah itu dari masyarakat sekitar. Itu tanggapan lo mengenai dengan adanya kasus itu kayak gimana sih, Sol? Gak punya otak sih kalau kata gue. Karena posisi gini loh. Kalau pelecehan di pesantren apalagi yang jelas-jelas kan santriwatinya pakainya tertutup dong. Terus kenapa dia bisa nafsu yang gue pertanyakan? Kalau memang dia pengen seperti itu, kan dia bisa bayar banyak wanita yang seperti itu yang jualan emnya. Kenapa harus? Ya, apalagi bukan kalau pesantrennya kan banyak itu. Iya. Ditambah kayaknya justice-nya, keadilannya kayaknya ada ini ya. Ya hukum di Indonesia memang seperti itu kan. Wih, nanti ada ngetok nanti. Udah jangan dibahas lagi pajak. Iya. Intinya parah ya gitu ya dengan ada kayak itu ya. Semoga apa yang lo inginkan dengan kejadian itu semoga kayak gimana tanggapan lo? Iya, lo kalau mau ngentot, ya kan, dengerin nih, buat laki-laki juga sih. Lo mau ngentot daripada lo ngentot anak kecil, atau jatuhnya pedofil ya? Iya. Mending yang udah menerima jasanya. Iya kan ada jasanya, ada tempatnya, ada ya kan, tinggal lu ucapin duitnya gitu loh. Jasa jual beli memek. Iya, karena lu gak pernah tahu. Hukum karma berlaku men. Lu nganiaya atau memperkosa anak orang. Ketika lu punya anak, mau nggak anak lu diperkosa sama orang? Tapi itu bukan suatu opsi juga, Aulia Tanjung. Iya, maksud gua ya udahlah banyak orang gila. Enggak muna lah intinya ya, lagi ngomong ke enggak memunafikan ya. Iya. Lebih ke fakta iya, aja. kata gua kan ada orang yang membutuhkan seks, ada juga yang tidak terlalu membutuhkan seks, gua bilang kan. Nah. Cuma tolong tahu tempat. Gitu. Sikon lah. Iyalah. Ya. Dan mungkin kita aja dari Aulia Tanjung, apa ada penyampaian lagi buat pemirsa? Enggak ada sih, gua bilang. Iya, udah banyak kayaknya, udah cukup ya. Jadi kalau buat lo semua yang ngepoin gue nih ya, gue bisa penghasilan dari mana, gue bisa begini seperti apa tadinya. Ngopi ya? Hah? Ngopi. Enggak, gue kurang suka sama kopi. Sukanya kamu. Aing suka anak hiji setan. Masa suka aing di poligami kok. Ih, gak mau gue di poligami, gak dia lala. Boga naon anjing? Aing YouTuber artis. Ya aing naon. Goblok. Itu beberapa cerita pengalaman Iya. dari Soli ya, entah itu tentang kasmaran, entah itu tentang banyak ya. Simak aja. Yang sering gue ingatkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini karena video ini sangat menarik sekali ya. Enggak sih, kalau ada gue nya nggak menarik. Menarik dong. Enggak, jangan. Menarik untuk di-share. Salah, menarik untuk dikepoin. Karena lo semua pada kepo sama gue. Padahal gue bukan artis, tapi lo kepo. Gue pacaran sama siapa, gue jalan sama siapa. bener. Kepo lu. Bang. Stop. Mungkin kayak gitu aja ya, Pak. Ada lagi penyampaian lagi buat pemirsa. Gak ada. Intinya buat intinya buat laki-laki, jangan suka menyakiti perasaan perempuan. Kalau Anda menyakiti perasaan wanita, perempuan, sama saja Anda menyakiti perasaan ibu Anda. Iya. Ingat, karma berlaku. Allah itu tidak tidur, Allah itu adil. Iya. Camkan ya. Camkan. Ya mungkin gitu aja ya Aulia dari Soli Aulia Tanjung. Thank you banget sudah ngebacot di channel gue. Kita sharing-sharing pengalaman apa-apa tentang musik apa-apa. Bagi pemirsa juga misalkan lo Kemal nih, lo pengen kayak gini nih, bagaimana pengen podcast sama siapa gitu atau gimana, lo komen di bawah ini aja ya. Tentunya dan sering yang gue ingatkan jangan lupa subscribe ya Sol ya. Iya, like, comment, and share. Mungkin gitu aja. Okay. Share yang banyak ya. Ajak teman-temannya, keluarganya, bapaknya, ibunya, share-nya di grup keluarga. Iya boleh. Satu keluarga 5 orang. Kalau ada ratusan keluarga. Pundi-pundi YouTuber. Jangan lupa ya. Ya udah mungkin gitu aja. Gue Kemal Comai dan kau Soli Aulia Tanjung. Kemal Comai. Kemal Comai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
land. It's fun and full of people that the treasures in your hand. The bullets take to catch and the takes us to the sea. Just another picture, what makes us Mr. Brave? Like the fish can run, his money is too much. His will is free, and this group will buy this gold rush. Structurizing all day long, if it comes today. Your ship will never be no more when we sail away. Your ship will never be no more when we sail away.